Di dunia kerja yang ideal, seseorang dipilih untuk mengisi jabatan strategis seperti direktur utama. Itu berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak profesional dari orang tersebut. Namun kenyataannya, di negara kita ini, terutama di ranah pemerintahan dan BUMN, yang sering terjadi adalah jabatan diberikan sebagai hadiah karena koneksi dan loyalitas politik. Kalau tren ini terus-terusan berlanjut, maka kompetensi dan meritokrasi itu cuma jadi dongeng doang, cuma jadi impian kosong. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Kasus terbaru yang bikin orang geleng-geleng kepala adalah pengangkatan Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Banyak pelaku industri film yang juga bingung, kaget, heran. Loh kok bisa ya? Dia itu kan musisi. Pengalaman dia di industri film apa? Pernah jadi produser? Pernah jadi sutradara? Pernah main film? Atau pernah jadi kru film? Apa? Tapi kok bisa dia yang diangkat jadi direktur utama? Apa dia diangkat karena bikin lagu buat Presiden Prabowo? Banyak yang mempertanyakan keputusan ini. Karena ya itu tadi, secara kompetensi, nggak ada track record dia di industri perfilman. Atau di manajemen deh. Kan posisinya direktur utama nih. Pernah nggak dia mimpin perusahaan? Pernah nggak dia bekerja di posisi manajemen? Kalau di sini konteksnya BUMN. Cuma, kalau dilihat dari sudut pandang koneksi dan loyalitas politik, ya semuanya jadi masuk akal kenapa dia yang dipilih. Ini sih bukan pertama kali kejadian kayak gini ya. Dan prediksi gue juga hampir pasti ini bukan yang terakhir. Dan gue yakin pasti akan ada aja orang-orang yang berpendapat tolol seperti ini. Contoh nih pendapat tololnya nih. Apa salahnya? Kan bisa belajar sambil jalan. Kan yang penting niatnya baik. Nanti kan ada tim yang bantu. Alasan-alasan tolol menurut gue. Kenapa tolol? Gue kasih tahu nih. Kalau lu kerja dan beneran kerja ya, bukan yang cuma di kantor ngangong-ngangong, kebanyakan kabur dari kantor, sebat. Gue kasih tahu. Kalau orang secara fundamental aja gak ngerti tentang pekerjaan dia, dipaksa atau dikasih memegang jabatan yang penting, apalagi sampai dia memimpin menjadi direktur utama, itu bakal merugikan orang banyak. Itu berbahaya jika jabatan dipegang oleh orang yang salah. Ngasih jabatan strategis ke orang yang minim atau bahkan nol kompetensi, itu kayak lu ngasih setir mobil ke orang yang nggak bisa nyetir sama sekali. Pedal gas, pedal rem aja dia nggak tahu yang mana, nggak bisa bedain. Dan lu suruh dia nyetir, dan lu yang jadi penumpangnya. Minimal-minimal ya, mobil lu bonyok. Anggap mobil itu perusahaan atau institusinya. Bonyok pasti. Paling parah, ya lu mati di dalam. Orang-orang sama perusahaannya, mati semua. Udah ada contoh-contoh kejadian ya kan? Bangkrut. Di PHK yang di dalam. Ada yang ditangkep-tangkepin. Kalau lu pakai alasannya bisa belajar sambil jalan, boleh. Tapi enggak sebagai orang-orang yang memegang posisi krusial. Orang-orang yang memegang posisi harus mengambil keputusan. Kalau dia masuk sebagai fresh graduate, boleh sambil jalan belajar. Nah ini dia harus bikin keputusan, cuy. Gue udah ngebayangin pasti bakal ngebadut. Tapi kan yang penting niatnya baik. Ya, niat baik tapi tidak punya skillnya, ya buat apa? Ya gue pakai contoh yang tadi aja. Niat dia baik, gue aja yang nyetir deh. Kayak gue lihat kalian capek nih. Selama perjalanan kalian yang nyetir, gue aja deh yang nyetir. Tapi dia nggak bisa nyetir. Niatnya baik, gantian. Tapi dia nggak punya skill untuk nyetir. Ya mati lah. Mereka punya tim yang bisa bantu. Nah, emang punya tim yang bisa bantu. Tapi sebagai
orang yang ada di posisi decision maker, tetap aja keputusan harus ada di dia, bukan timnya, bukan staffnya. Kalau dia aja nggak bisa bikin keputusan karena dia nggak tahu harus ngapain, ya timnya pasti bakal bingung, bakal kocar-kacir. Ini 3 hal yang bisa terjadi ya kalau jabatan dipegang oleh orang yang tidak kompeten dan tidak lewat proses meritokrasi. Yang pertama, salah ambil keputusan, efeknya sistematik. Nggak ngerti industrinya, nggak ngerti ini harus ngapain, bikin kebijakan, bikin keputusan, tapi kebijakan dan keputusannya itu jelek, buruk. Hasilnya, ya, udah di berita deh, banyak contoh-contohnya kan. Kebijakan gas LPG waktu itu yang 3 kilogram, bikin kehebohan, kebijakannya, peraturannya keluar, tapi secara flow sistemnya baru mau dipikirin, ya chaos. Lalu yang kemungkinan kedua, talenta terbaik, the best talent, males berkarir di pemerintahan, males berkontribusi untuk negara ini. Ya karena kenapa? Ya itu, kalau orang-orang udah tahu bahwa jabatan itu lebih ditentukan oleh koneksi daripada kompetensi dan meritokrasi, ya buat apa capek-capek kerja keras, buat apa capek-capek naikin skill. Saya kira kan orang-orang yang best talent ini milih kabur aja dulu ke luar negeri, atau mungkin ke sektor swasta yang lebih menghargai skill mereka. Lalu yang ketiga ya masyarakat jadi kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan juga. Ketika publik melihat bahwa kerja keras dan kompetensi itu nggak dihargai, ya mereka jadi makin skeptis dan apatis terhadap sistem. Contoh tadi ya, para pelaku industri film ya jadi males lah. Ngapain siapa sih ini orang Ivan Seventeen yang diangkat, yang dijadiin direktur. Kayaknya banyak deh orang-orang yang lebih kompeten dan yang lebih punya pengalaman yang cocok di posisi itu. Ya akibatnya apa? Yang jujur jadi pesimis, yang korup jadi makin optimis. Kalau gitu, apakah kita masih percaya dengan yang namanya kompetensi dan meritokrasi? Ya akhirnya kompetensi dan meritokrasi itu jadi cuma mitos. Yang lebih relevan kayaknya istilahnya itu loyalkrasi. Karena berdasarkan loyalitas terhadap orang-orang tertentu. Di mana yang menentukan kesuksesan seseorang itu bukan dari skillnya sekali lagi, tapi seberapa dia dekat dengan lingkaran kekuasaan. Jadi kalau lu pengen dapetin posisi strategis di pemerintahan di negara ini, bukan soal seberapa pinternya lu, tapi seberapa dekat lu dengan lingkaran kekuasaan. Bukan soal seberapa kompetennya lu, tapi seberapa kuat lu memuji si pimpinan. Bukan soal seberapa pantasnya lu, tapi seberapa strategisnya lu dalam berpolitik. Lalu apakah bisa berubah? Kalau pertanyaannya kayak begini, ini kan sering banget ya, muncul di kolom komen, lalu solusinya apa? Solusinya apa? Solusi tai kucing. Ya, tapi anyway, gue tetap akan kasih solusi. Gue tetap akan kasih suggestion untuk solusi. Walaupun ya, sekali lagi gue juga akan bilang, kalau mungkin ini terkesan klise, ya tapi sebenarnya ini harus dilakukan sih. Tapi ya itu, yang klise aja nggak mau dilakukan. Berat memang. Tapi itu kita butuh ini. Yang pertama, transparansi dalam pengangkatan pejabat dan direksi BUMN dan di pemerintahan. Lalu yang kedua, mekanisme seleksi berbasis kompetensi, bukan cuma political appointment. Lalu yang terakhir, ini kayaknya yang paling memungkinkan untuk bisa kita lakukan sekarang. Tekanan publik agar pejabat yang nggak kompeten itu dicopot. Tapi masalahnya gini, selama masyarakat masih permisif sama sistem bagi-bagi jabatan ini, ya nggak ada yang akan berubah. Kalau kita diem aja, nggak berisik nih, nggak protes, para penguasa bakal terus main aman dan kasih jabatan ke orang-orang terdekat mereka, tanpa memperdulikan kompetensi dan meritokrasi. Dan kalau ini yang terjadi, siap-siap aja. BUMN bisa pada bangkrut, kebijakan makin nggak jelas arahnya, dan orang-orang yang punya kompetensi makin ogah berkontribusi. Sedangkan kita nih, lu dan gua, ya paling cuma bisa bilang, ya udahlah, biasa kayak gini, capek. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pendapat, lu punya opini, atau ada pertanyaan, atau lu mungkin pengen cerita, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.